Aduh, gue takut spoiler. Ali itu tuh adalah anak yang baik, yang berusaha untuk hidup di dalam society yang ada, kemudian berusaha keinginannya hanya ingin dimiliki oleh sebuah keluarga gitu, sebuah keluarga yang utuh. Keluarga utuh. Di Ali dan Ratu-Ratu Queens memang ada banyak selipan pesan moral dan isu-isu menarik. Kayak kehidupan imigran di New York, agensi perempuan serta mimpinya, dan jejak American Dreams di Indonesia. Tapi yang paling menonjol ya benang merah di film ini. Keluarga. Apa sih arti keluarga utuh dan kenapa Ali merasa harus punya? Gagasan keluarga utuh alias keluarga nuklir umurnya panjang banget. Namanya serem banget ya, keluarga nuklir. Tapi artinya sederhana aja, keluarga inti atau keluarga elementer, yaitu sebuah keluarga yang terdiri dari sepasang orang dewasa dan anak-anak mereka. Ide tentang menyebut struktur kelompok yang isinya seorang ayah, seorang ibu, dan anak udah dikenal sejak zaman Stone Age. Tapi baru di abad 20, istilah keluarga nuklir makin populer dan jadi lebih politis. Dipengaruhi agama dan sisa-sisa pemerintahan teokrasi dari Dark Ages, struktur keluarga seperti itu berubah jadi sesuatu yang normal dan harus. Revolusi industri dan kapitalisme bahkan bikin keluarga nuklir jadi unit sosial paling kecil yang harus dimiliki seseorang buat bisa bertahan hidup, terutama secara finansial. Hubungannya sama Ali, ya kegelisahan Ali untuk punya keluarga lengkap bukan sesuatu yang tiba-tiba aja ada. Dorongan mencari ibu dan keinginan memiliki dan dimiliki oleh keluarga utuh mungkin adalah bagian dari Ali yang paling relatable buat kebanyakan kita. Ini yang akan kita bahas di chapter 1, celah keluarga nuklir dan makna chosen family. Untuk dianggap lengkap dan berfungsi, sebuah keluarga inti harus memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan society. Harus ada ayah, ibu, dan anak, harus punya hubungan darah, dan berorientasi meneruskan keturunan, alias prokreasi. Sosiolog Bridget Berger bahkan bilang kalau keluarga nuklir berorientasi masa depan dan terlibat dalam kebiasaan kerja borjuis. Ya, supaya berfungsi di sistem ekonomi yang diciptakan revolusi industri. 10 menit pertama di film Ali dan Ratu-Ratu Queens, konsep keluarga nuklir ini langsung diuji. Dipertanyakan sama si Ali. Triggernya cuma satu, perempuan yang ingin mengejar mimpi. Keluarga inti Ali langsung timpang ketika ibunya pergi ke New York untuk mengejar mimpi. Ditunjukkan dengan pengakuan ayahnya Ali yang bilang kalau dia butuh istrinya dan Ali butuh ibunya. Mia, ibunya Ali, di percakapan itu sempat berkompromi, tapi ayah Ali tegas, cuma kasih dua pilihan, tetap di New York kejar mimpi, atau pulang jadi ibu dan istri. Secara eksplisit, ayah Ali juga bilang kalau Mia udah jadi segalanya sebagai perempuan jika memilih jadi ibu dan istri. Part ini mempertegas mimpi Mia sebagai sumber konflik keluarga mereka, yang nggak bisa dikompromiin. Masih di 10 menit pertama, kita juga dipertontonkan gimana keluarga besar ayah Ali merayakan hidup dan melanggengkan mimpi ibu Ali sebagai konflik, yang dirayakan lamaran, kehamilan, dan ibadah. Sementara Saya juga mau ke luar negeri, Om. Saya mau ke New York nemuin Mama. Bude Ali bahkan bilang kalau Ali nggak bisa seenaknya memutuskan pergi ketemu ibunya tanpa izin keluarga. Orang-orang serupa Ali biasanya akan menghadapi hambatan-hambatan yang biasanya nggak dihadapi sama orang yang keluarganya lengkap. Salah satunya, kehilangan otoritas atas diri sendiri. Dialog Ali yang bilang butuh surat sponsor untuk bikin visa adalah bukti bahwa ini masalah sistemik, alias emang diskriminatif. Di sini, naskahnya Gina berhasil mempertunjukkan bukan cuma menguji celah-celah di sistem keluarga nuklir yang selama ini udah jadi semacam norma buat kebanyakan kita. Sambil mencari ibunya, Ali juga dikenalkan dengan konsep baru sebuah keluarga. Keluarga baru ini dipotret melalui 4 ratu-ratu yang tinggal di Queens itulah, jadi 4 ratu-ratu Queens ini gitu. Tapi Ali learn it the hard way. Ada banyak tanda yang ditinggalin Mia buat kasih lihat kalau dia udah move on dari Ali dan masa lalunya. Mulai dari gambar Ali yang ditinggalkan Mia di apartemen party, pintu yang dibanting depan muka Ali, kartu nama dengan nama belakang baru, bahkan penjelasan eksplisit tentang Mia yang udah gave up her dreams. Ali, I was unhappy. I felt trapped. Di sisi lain, Ratu-Ratu Queens sebenarnya udah jadi penyedia kebutuhan-kebutuhan Ali selama di New York. Mereka yang kasih semua fungsi-fungsi keluarga ke Ali, di saat fungsi-fungsi itu nggak dia dapetin dari keluarganya di Jakarta ataupun Mia. Lewat karakter party yang nurturing, cinta yang sensitif, Ance yang protektif,
dan Biah yang kocak dan spontan, Ali seolah-olah dikasih kesempatan kedua gimana rasanya punya ibu. Walaupun 4 karakter Queens of Queens ini berasa karikatural banget. Walaupun cinta orang modern, tapi cinta selalu percaya bahwa dalam hidup itu kita sebaiknya mengikuti rasi-rasi bintang, karena disitulah destiny dan inspirasi kita berada. Tapi mereka jadi representasi sifat-sifat keibuan yang emang beragam dan gak cuma punya satu rumus doang. Di sini, naskah Gina kuat banget memperkenalkan konsep chosen family sebagai solusi masalah Ali. Chosen family adalah konsep yang akrab buat orang-orang queer. Mereka yang dibuang atau terbuang oleh keluarga inti karena dianggap tidak memenuhi syarat heteronormatif khas keluarga nuklir. New York sendiri konon adalah tempat lahirnya ballroom culture, sebuah subkultur orang-orang queer yang mempopulerkan konsep chosen family. Black and brown queer people menciptakan rumah alternatif yang biasa disebut houses buat anak-anak queer yang dibuang atau diterlantarkan keluarga intinya, untuk menggantikan peran negara dan agama dalam berbagai hal, terutama kebutuhan sandang, pangan, papan, dan keamanan. Di tengah dominasi sinema Indonesia yang gak lelah mempromosikan gagasan keluarga khas Orba adalah keluarga ideal, Ali dan Ratu-Ratu Queens jadi tontonan segar. Sebetulnya, ini bukan pertama kali naskah Gina mempertanyakan nilai keluarga nuklir yang berkelindan erat sistem patriarki. Posesif dan keluarga cemara adalah contoh lain. Sedangkan sutradara Lucky Kuswandi juga pernah merayakan konsep chosen family di filmnya yang lain, Madam X. Ngerasa ada yang aneh nggak sih sama karakter Mia? I'm a bad mother. Bukan karena ini. Keputusannya bermimpi dan pergi ke New York nggak pernah dipotret film sebagai sesuatu yang buruk. Cuma jadi sumber konflik yang jadi penggerak cerita utama, supaya Ali jadi punya motivasi ke New York. Tapi secara mimpi ya dia nggak pernah salah gitu. Tapi kenapa New York? Sejak awal, film memang kasih banyak tanda kalau Mia nggak akan balik ke Jakarta. Pesawat di gambarnya Ali cuma pergi satu arah. Mia sendiri punya mimpi, Ali dan suaminya bisa ikut tinggal di New York. Tapi kenapa New York? Bukannya kalau mau jadi penyanyi di Amerika, kota yang harusnya dituju lebih cocok Los Angeles. New York baru masuk akal kalau Mia mau jadi aktor Broadway. Lagian, Mia juga bukan generasi Exodus pasca reformasi. Ratu-Ratu Queens yang kelihatan seumuran Mia juga bukan. Informasi tentang kenapa New York ini jadi salah satu keping yang bolong di film. Jadi kayak ada yang kurang dari background story Mia. Sesuatu yang dipahami Ali sih kayaknya, sampai dia bisa maafin Mia dalam waktu relatif singkat. Kenapa Amerika ya? Bagi saya dan kebanyakan Gen Z, akan lebih masuk akal kalau ratu-ratu kelas pekerja ini mengadu nasib ke Hong Kong, Malaysia, atau Timur Tengah. Tapi ternyata, American Dream adalah hal biasa buat generasi di atas generasi saya. Kayak generasi Joan misalnya. Apalagi di circle sineas arus utama Jakarta. Akademisi dan penulis Intan Paramadita pernah nulis soal ini. Katanya, jejak American Dreams di sinema Indonesia udah tertanam lama. Mulai dari Jaya Kusuma, Asrul Asni, sampai sineas pasca reformasi yang sekarang jadi nama-nama established. Riri Riza, Mira Lesmana, dan Nia Dinata. Gagasan kebebasan individu yang jadi karakteristik neoliberalisme Amerika seringkali dirayakan. Intan mencontohkan Carrie Bradshaw dari Sex and the City. Keputusan-keputusan Carrie yang sebenarnya memunculkan banyak pertanyaan kalau dilihat dari framework feminisme justru dirayakan sebagai kebebasan memilih. Ratu-Ratu Queens juga masih berkutat di sana. American Dreams jadi motivasi utama karakterisasi Ratu-Ratu Queens dan Mia. Kalau kita nonton film-film gitu, semuanya Amerika, patung Liberty, taksi kuning-kuning gitu, kayak penasaran aja gitu. Terus kalau orang-orang bilang gitu ya, kalau misalnya di Amerika itu asal kita gigih kerja, kita tuh pasti bisa dapat apa yang kita mau. Ini jadi ironi, karena American Dream sendiri mulai dikritisi generasi muda di AS. Karena gagasan itu cuma menguntungkan segelintir orang-orang di puncak kekuasaan. Negara mereka adalah salah satu yang kesenjangan kaya miskinnya terluas di dunia. Untuk kuliah, mahasiswa di sana diutangi negara sampai berpuluh tahun. Dan terancam gak mampu beli rumah. Memang ada 1-2 dialog yang menyenggol situasi sulitnya hidup imigran, apalagi imigran ilegal di sana. Part ini harusnya menarik kalau dieksplor lebih. Mia, si penggerak cerita aja, harus menyerah dengan mimpinya dan bertahan hidup dengan kembali ke konsep keluarga inti yang mati-matian dia hindari. Dan kita bisa lihat gimana struggle-nya Mia ketika Ali, si konsekuensi dari keputusannya untuk bermimpi, tiba-tiba datang lagi ke hidupnya. Nah, karena menonton adalah pengalaman personal, kalian sendiri gimana ngelihat Ali, Mia, dan Ratu-Ratu Queens? Boleh share pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe YouTube Tirto dan follow Instagramnya. Kalau kalian antusias, kita jadi makin semangat ngobrolin hal-hal yang seru tentang sinema. Sampai ketemu di video berikutnya ya.